Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan Asding Kak Dea Anissa. Kami beranggotakan saya Lydia Avianti dengan NIM 2301 012 012 0052. Saya RG Tri Saputra dengan NIM 2301 01 201 301 53. 12 kali dengan NIM 230 101 201 200. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Saputra dengan NIM 230101 2012 0006. Kami di sini akan melakukan praktikum acara 2, yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia. Metode pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia terdiri dari anamnesa, pengamatan tingkah laku, pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisiologis, pemeriksaan manajemen pemeliharaan, pemeriksaan laboratorium, dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat khusus. Untuk anamnesa sendiri merupakan sebuah wawancara yang dilakukan kepada perawat ternak yang dilakukan untuk mengetahui riwayat dari penyakit ataupun dari penanganan penyakit tersebut. Hasil dari anamnesa itu sendiri sangat bermanfaat untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut supaya lebih terarah lagi. Ini saya sudah bersama dengan salah satu dari pemilik kandang yang ada di peternakan KTT Rezekiling itu. Selamat siang, Bapak. Mungkin perkenalan dulu ya, Pak. Untuk namanya Bapak Ragil. Untuk alamat lengkapnya? Saya di Dukuh Sumur Jurang, RT 2 RW 3, Kelurahan Sumur Jurang, Kecamatan Gunung Pati. Untuk ininya, pendidikan terakhir? SMP, Mbak. Kemudian untuk ini kan Bapak juga sudah memiliki banyak gitu untuk ternaknya. Ada berapa gitu? Ada 18 ekor, Mbak. Untuk ilmu dari peternak itu, didapatkan dari mana? Ya kalau dulu awal itu ya otodidak, Mbak. Soalnya kan dulu orang tua itu juga pelihara sapi. Dari kecil sudah mulai ikut pelihara gitu. Jadi secara tidak langsung kan kita udah belajar cara sapi gitu. Mungkin ada tambahan ilmu dari siapa gitu, Pak? Kalau tambahan ilmu ada, Mbak. Kebetulan kan kita di kelompok sini kan binaan dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Jadi dari dinas sendiri kadang-kadang ada kayak bintek itu seperti pembuatan bimbingan teknis, pembuatan pakan, cara perawatan, cara memilih sapi. Kemudian untuk cara mengetahui ternak yang sakit itu dari Bapak bagaimana? Itu biasanya kan dari pola makan, Mbak. Kita setiap harinya kan kita memperhatikan biasanya sapi si A, si B kan kelihatan, makanya yang ini lahap banget kok. Sekarang kok enggak, itu kan kelihatan, berarti agak sakit atau gimana gitu. Dari misalnya kasih makan, paginya dilihat kok enggak habis atau apa, itu kan bisa ketahuan. Berarti cuma melihat dari pakannya aja? Dari bukan pakan sama dari lihat apa ya, maksudnya kondisi sapinya. Untuk mungkin di sini ada ternak yang sakit, Pak? Ada berapa? Kalau yang sakit sepertinya enggak ya, Mbak. Cuma itu kemarin ada si baru. Itu ya masih kurus karena di sana kurang makan gitu. Kalau baru tuh harus dikasih vitamin dulu untuk masuk ini atau Ya, diisolasi dulu atau bagaimana? Ya biasanya ini kalau kita masuk itu kita kasih vitamin, kita panggil dokter hewan, kita misalkan apa yang perlu diobati, diobati. Kemudian untuk penyakit yang menyerang dari ternak itu sendiri biasanya apa, Pak? Kalau biasanya paling demam. Cuma demam aja? Kalau yang apa? Ya kalau yang jantan kan biasanya demam. Kalau yang betina itu kadang-kadang kan kalau yang pas laktasi itu kan biasanya nyerangnya di ambingnya. Iya, Kalau yang nyerang di ambingnya itu bagaimana cara mengatasinya dari Bapak? Kalau yang ambing itu biasanya kita kadang pakai yang tradisional, di samping kita panggil dokter hewan itu awalnya kita tangani dengan tradisional, kita kasih apa itu, Mbak? Gula Jawa sama asam gitu, asam kita Buahnya? Ya, mesti buahnya itu nanti kita campur, kita balurkan di Kemudian untuk yang tadi yang demam, cara mengatasinya? Kalau yang demam biasanya tetap kita juga panggil dokter, cuma untuk awal penanganannya biasanya kita kasih air kelapa sama minyak goreng, Mbak. Kemudian untuk usaha yang dilakukan dari Bapak sendiri untuk mencegah dari penyakit untuk ternak itu bagaimana?
Yaitu cara untuk pencegahannya. pencegahannya biasanya kan untuk kebersihan kandang, terus sama biasanya dikasih kayak ramuan herbal gitu, kayak probiotik gitu ya. Ya misalkan kayak temulawak atau jahe Aditif ya. itu Kalau semisal ada ternak yang sakit itu penanganannya diisolasi atau bagaimana Pak? Atau dibiarkan saja di sini? kalau di sini biasanya kelihatan sakit itu misalkan langsung diobati, biasanya itu langsung langsung bisa mending, langsung bisa sembuh biasanya gitu. Soalnya yang saya alami itu dulu kembung gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, saya kasih air kelapa sama minyak goreng, itu langsung siang tak kasih, sore sudah mau makan. Berarti enggak diisolasi berarti kan? Cuma langsung diobati gitu? Ya harusnya tetap kalau ada tempatnya harus diisolasi, cuma ini tempatnya yang untuk isolasi belum ada. Untuk pakan yang diberikan itu dalam sehari berapa kali, terus untuk waktu pemberiannya bagaimana? Kalau pakan 2 kali, pagi dan sore ya. Biasanya kita ngasihnya makan itu setelah dikasih komboran itu makanan tambahan. Berarti komboran yang pagi, untuknya sore? Biasanya kan kalau saat ini di tempat saya ini saya kombor 1 kali siang, cuma nanti kalau sudah agak dekat dengan pasca itu biasanya nanti 2 kali kita masuk. Untuk rumput yang diberikan ke ternak jenis apa? Biasanya yang dikasihkan itu serat ya, seperti kayak sirih sama rumput tanaman Mbak. Rumput tanaman itu kayak odot, pacong, rumput gajah. Itu ditanam di sini juga? Ya, di sini. Di sekitar kandang. Kemudian untuk cara pembersihan dari tubuh ternak itu sendiri bagaimana ya Pak? Dimandikan biasanya pagi hari, dimandikan sabun biasanya Di pagi hari aja? pagi hari. Itu juga kalau pas cuaca nggak hujan, maksudnya cuaca bagus cerah, itu kita mandikan. Tapi kalau hujan itu nggak kita mandikan, kasihan mungkin kedinginan. Kemudian di sana kan ada kotoran yang menumpuk ya Pak? Iya. Itu cara membuangnya itu bagaimana? Cara mengatasinya? Ini biasanya kan dibuat untuk mupuk itu nggak tanaman buah-buahan biasanya situ. Nanti kalau sudah nggak musim hujan itu diambil untuk mupuk. Berarti itu dibiarkan di situ sampai kayak berguna, dibuat itu pupuknya. Sama itu nggak Pak, yang rumput-rumputan tadi kan ada kayak rumput odot gitu dan lainnya, itu diberikan pupuk juga atau bagaimana? Ya Mbak, secara tidak langsung ini kan air kotoran ini yang kita bersihkan, nanti ngalirnya kan kita ngaliri itu rumput. Oh berarti mengaliri langsung gitu? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih buat udah menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin itu saja, terima kasih Pak. Pengamatan pada kondisi lingkungan dan kandang ternak. Yang pertama adalah jarak pemukiman dengan kandang, di mana jarak pemukiman dengan peternakan kurang lebih 500 meter. Lalu untuk lingkungannya cukup mendukung karena suhu udaranya itu sejuk dan juga terdapat sumber air yaitu sumur. Ternak lain yang ada di peternakan ini adalah sapi. Sifat kandang ini adalah semi permanen dengan tempat makan dan minum permanen. Kemudian untuk kondisi saluran pada peternakan ini lancar. Lalu untuk tanaman yang ada di sekitar peternakan ini adalah rumput gajah yang berguna untuk pakan ternak. Untuk alas pada peternakan ini cukup bersih, namun belum terdapat kandang isolasi dan juga biosecurity pada peternakan ini kurang ketat. Nah, ini adalah ternak yang akan kita amati, di mana ternak ini merupakan bangsa peranakan Friesian Holstein dengan jenis kelamin betina dan berusia 2 tahun. Pada pengamatan jarak jauh, ternak berada dalam posisi berkelompok, kemudian aktif bergerak, posisi berdirinya normal, dan juga nafsu makan atau minumnya kurang. Kemudian untuk pengamatan jarak dekat, kondisi permukaan kulit pada sapi ini itu kotor. Lalu terdapat luka pada daerah samping kiri pangkal ekor. Kemudian untuk kondisi lubang-lubang tubuh pada ternak ini semuanya bersih, kecuali pada daerah anus, kemudian pada daerah telinga, dan juga daerah puting, di mana ketiga daerah tersebut kotor. Kemudian untuk pemeriksaan kelainan tubuh semuanya normal, kecuali pada bagian pangkal ekor kiri ada luka terbuka, dan pada bagian mata berwarna keruh kebiruan dan kurang cerah.
Kemudian ada pengukuran fisiologis tubuh ternak. Yang pertama adalah gerakan nafas, di mana mendapatkan hasil sebesar 40 kali per menit. Lalu ada perhitungan gerakan rumen, di mana mendapatkan hasil 2 kali per menit. Kemudian ada frekuensi denyut jantung yang mendapatkan hasil sebesar 70 kali per menit. Lalu untuk denyut nadi mendapatkan hasil sebesar 80 kali per menit. Dan terakhir adalah pengukuran suhu rektal yang mendapatkan hasil sebesar 40,3 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah pres di posisi, di mana faktor yang menyebabkan penyebab sakit pada ternak. Pada kebersihan lingkungan dan juga kandang pada peternakan ini masih kurang karena masih ditemukan banyak feses dan juga sisa pakan yang tercecer di lantai dan tanah di lingkungan kandang. Kemudian di kandang ini banyak ditemukan hewan ektoparasit, yaitu lalat. Lalu untuk tempat pakan dan minumnya itu kurang bersih karena masih banyak ditemukan sisa hijauan, sisa pakan yang tidak dibersihkan. Bisa dilihat bahwa kondisi dalam kandang kurang bersih atau kotor. Pada saluran airnya juga kotor karena banyak sekali sisa feses dan pakan. Lalu untuk tempat penyimpanan fesesnya itu hanya berada pada satu titik dengan lokasi berada di sebelah kandang pada ternak. Hal ini dapat menimbulkan penyakit pada ternak. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu ternak yang diamati tidak menunjukkan bahwa ternak sedang mengalami sakit dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pemeriksaan yang telah dilakukan itu berupa anamnesa, pemeriksaan kondisi lingkungan kandang, pemeriksaan kesehatan ternak berupa pengamatan tingkat mampu ternak, pemeriksaan kelainan tubuh, pemeriksaan status fisiologi tubuh, serta predisposisi. Nah, dari hasil pemeriksaan itu tidak didapatkan gejala yang menunjukkan bahwa ternak tersebut terjangkit penyakit seperti menurunnya nafsu makan, keaktifan yang berkurang, senang menyendiri, rambut yang rontok, dan cairan berlebih pada bagian hidung, mata, ataupun telinga. Nah, sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ternak sedang sehat. Walaupun ada beberapa luka, namun ternak dalam keadaan yang normal. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen ternak yang diterapkan oleh peternak itu telah sesuai standar. Namun untuk perkandangan sendiri masih perlu perbaikan pada bagian hasil buangan sanitasi dikarenakan tempatnya berdekatan dengan tempat pakan, sehingga ditakutkan bahwa mikroba bisa mencemari pakan yang akan menimbulkan penyakit bagi ternak.